Do you feel the vibes? Pemirsa, ahli pidana yang dihadirkan dalam sidang ke-14 kasus dugaan penodaan agama mengklaim ada keraguan dalam dakwaan Ahok dalam kasus penodaan agama. Menurutnya, tindak penodaan yang tertuang dalam pasal 156 harus memenuhi dua unsur yang saling berkaitan. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Ahok bersama ahli pidana yang dihadirkan oleh kuasa hukum Ahok. Ahli pidana dari Universitas Gadjah Mada, Edward Omar Syarif, menjelaskan tindak penodaan agama yang tertuang dalam pasal 156 harus memenuhi dua unsur, yakni kesengajaan dan niat. Dua unsur inilah yang harus dibuktikan dalam pengadilan. Edward merupakan salah satu ahli yang dihadirkan dalam pembuatan BAP kasus dugaan penodaan agama di berkas jaksa penuntut umum. Kesengajaan dengan niat itu adalah hal yang sama pada. Saya mau sampaikan, Prof. Edi ini adalah saksi yang ada, ahli yang ada di dalam BAP jaksa. Dan pada waktu itu jaksa mengatakan istilahnya tidak perlu menghadirkan beliau. Lalu kami tanya kepada hakim, kalau jaksa merasa tidak perlu menghadirkan beliau, apakah boleh dihadirkan oleh pihak penasihat hukum kami? Dan hakim menyatakan bisa, dan jaksa pun menyatakan tidak keberatan. Karena bagaimanapun fungsi seorang ahli ini adalah memberikan keterangan, manfaat bisa diambil oleh penasihat hukum, jaksa penuntut umum, atau hakim. Nah, saya kira inilah Prof. Edi yang sudah hadir, yang ada dalam BAP, yang kami hadirkan, walaupun jaksa merasa tidak perlu dihadirkan. Nah, saya kira perlu ditanyakan pada beliau, silakan. Jelasin aja. Prof. Edi jelasin aja dulu. Ya, saya kira yang pertama yang perlu saya jelaskan bahwa apa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan saya tidak keluar sedikit pun. Tapi saya memberi stressing terhadap beberapa hal dan memberikan beberapa makna. Bahwa yang pertama misalnya selama ini orang memandang bahwa yang namanya kesengajaan dengan niat itu adalah hal yang sama. Padahal itu dua hal yang berbeda. Pasal 156A yang disangkakan dalam kasus Akuo itu tidak hanya menghendaki kesengajaan, tetapi juga menghendaki niat. Dan niat itu tidak bisa serta-merta diukur hanya dari ucapan, tetapi harus dilihat keadaan kesehariannya. Apakah betul pelaku itu mempunyai niat ataukah tidak.